Dia adalah Alazri Prayoga, content creator sejak 2017. Berawal dari YouTube hingga meraih silver play button dengan lebih dari 130.000 subscriber, karya short videonya di sosial media lain sukses mengumpulkan ratusan ribu followers dan ditonton belasan juta kali. Sejak 2020, Azri fokus bantu brand lokal scale up di dunia digital. Hasilnya, di atas 50 brand berhasil naik level dan lebih dari 600 UMKM sudah ia bimbing melalui pelatihan digitalisasi. Bahkan, banyak brand yang omsetnya bisa naik 2 kali lipat tiap bulan berkat strategi konten dan campaign yang ia bangun. Kini, Azri memimpin sebagai Creative Director di SkySea Agency. Dengan tim kreatif berisi di atas 20 talenta. Visinya jelas, membawa brand lokal menuju ekspansi besar-besaran. Inilah dia, Alazri Prayoga. Oke, baik. Terima kasih semuanya Bapak Ibu yang sudah hadir dan menyempati waktunya di sini. Saya jujur tidak menyangka sebanyak ini peserta yang hadir karena persiapan event kita itu nggak terlalu lama, mepet banget, sekitar 1 bulan Bapak Ibu. Dan waktu awal kita naikkan flyernya ke iklan, waduh, yang ngisi formulir masih 1. Mulai masuk minggu pertama tuh, aduh nggak sampai 10, udah pesimis, udah down duluan nih. Apakah masih ada yang tertarik nih mengikuti seminar ini? Karena memang sebelumnya selain di SkySea, saya juga beberapa kali ngisi di berbagai instansi maupun kampus-kampus seperti itu. Dan itu biasanya udah ada pesertanya kian. Dan ini kita yang pertama kali nge-create event secara mandiri tanpa ada bantuan apapun ataupun pesertanya bahkan berbayar di sini. Nah, balik lagi semuanya Bapak Ibu. Berarti semua pengusaha di Kota Medan masih kuat rasa keinginannya untuk membangkitkan semangatnya lagi, terutama mengembangin bisnisnya. Tepuk tangan dulu untuk kita semua Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu. Jadi tadi udah ngelihat video perkenalan saya, yaitu beberapa perjalanan yang saya lalui sebelumnya mulai dari tahun 2017 sampai saat ini. Banyak juga ketemu para pebisnis dengan case yang berbeda-beda. Ada yang produknya bagus tapi marketingnya jelek, ada yang marketingnya udah cor-coran nih, bakar uang sebanyak mungkin tapi tetap juga nggak laku. Nah, disinilah kami sebagai agensi yang mungkin solusi untuk para pebisnis coba bekerja sama, coba membantu, coba berkolaborasi dengan seluruh business owner, gimana sih cara kita meningkatkan khususnya kualitas pengusaha bisnis di Kota Medan. Nah Bapak Ibu, hari ini kita akan membahas tentang 3 ilmu daging yang mana poin-poin di sini udah biasa kami terapkan untuk brand-brand yang kerjasama dengan kami. Nanti boleh difoto, dicatat, nah biar nggak lupa. Sorry, ini kok nggak bisa? Oke, sorry ya Bapak Ibu ada nge-lag sedikit. Oke, balik ke slide 1. Oke, sorry. Oke. Nah Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke materi kita bridging sejenak. Bayangin nih, Bapak Ibu dikasih 10 juta cuma-cuma atau ada budget 10 juta. Apa yang dilakukan pertama kali untuk naikin bisnisnya? Saya kasih waktu 10 detik mikir, nanti saya akan tunjuk yang bisa jawab atau ada yang berani jawab, silakan. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Nah, saya kasih clue-nya. Biasanya kalau udah pebisnisnya ada budgetnya tersendiri untuk marketing khususnya. Mau nggak mau dia harus pemikiran pertama sebelum kita ketemu. Pasti dia langsung nge-hire yang namanya influencer. Jangan salpok sama gambarnya ya. Oke, influencer. Jadi dia
case-nya misal dia baru bangun bisnis restoran, dia pengen restorannya langsung rame, pas grand opening dia langsung hire influencer. Oke, apakah salah? Tidak. Next. Untuk budget ads. Nah, mungkin dia udah paham nih, oh lebih baik kita langsung pasang iklan aja, biar market kita tepat sasaran. Ini yang udah paham tentang digitalisasi marketing. Nah, kalau yang belum paham pasti dia milih opsi yang pertama. Atau yang terakhir, dia bingung, nggak tahu mau untuk apa. Dah 10 juta, paling kita ya bagi-bagi voucher gratis lah biar orang datang. Nah, oke Bapak Ibu, saya boleh tunjuk atau ada yang bersedia, satu orang angkat tangan kira-kira pengen kalau punya budget 10 juta itu untuk apa? Ada yang bersedia? Kalau nggak ada, saya tunjuk. Oke, nah dengan Pak Antoni, silakan Pak. Oke, kebetulan ini minggu lalu saya baru dikasih atasan saya angka yang pas juga 10 juta. Jadi ditanya, aku kasih kamu budget marketing 10 juta. Jadi ini sebenarnya dari si atasan saya ini katanya langsung aja ini 10 juta ini kamu semuanya kamu hantam ke budget ads saja gitu. Terus saya nggak setuju. Maaf Pak, saya nggak setuju. Menurut saya budget ads 10 juta itu terlalu tinggi. Jadi akhirnya kita sepakat juga, akhirnya kita menemukan titik tengah. Ya akhirnya saya bilang bahwasanya bagaimana 10 juta ini, 5 jutanya ini saya spend ke influencer. Dan yang akhirnya ini bahwa saya dari spend ke influencer ini, dari kontennya influencer ini, saya memakai dari kontennya influencer ini untuk dijadikan ke ads gitu. Jadi mungkin 10 juta, misalnya let's say 5 juta ini akan saya memakai influencer. Dan mungkin ada plus-plus ya, ada plus-plus itu bahwasanya kita ada suatu yang bahwasanya kita boleh memakai konten mereka itu untuk memasukkan ke ads. Nah selebihnya ini akan saya memakai budgetnya itu untuk di ads itu. Oke, yang untuk dengan memakai konten yang dari influencer tersebut. Makasih. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk Pak Antoni. Wow, luar biasa berarti udah ada gambaran ya ke depannya 10 juta mau buat apa. Oke, sebagai rewardnya saya akan berikan. Nah, tepuk tangan dulu dong Lispia Beauty untuk Pak Antoni, ini adalah voucher treatment. Nah, nanti silakan untuk cara ngeklaimnya gimana, boleh nanti mampir ke boothnya Lispia. Terima kasih Pak Antoni. Oke, saya jelasin sedikit lagi tentang jawaban dari Pak Antoni. Jadi Pak Antoni punya budget khusus, pas banget ya case-nya ya, ditawari 10 juta. Oke, mau untuk apa? Untuk influencer, oke 5 juta, kemudian diiklankan lagi. Kalau dibilang benar atau tidak, nah, sebenarnya bisa benar, bisa tidak. Yang pertama, benar kalau video dari influencer tersebut diiklankan akan bakal lebih rame. Tapi sedikit salah apabila, nah kita kan udah bayar influencer nih. Untuk apa lagi kita ngiklankan video dia? Karena kita harap dari video si influencer tersebut bisa viral secara organik. Benar? Paham sampai sini? Nah, ketimbang kita harus ngeluarin budget lagi, berarti kan secara tidak langsung, oh dia udah dikasih hati, dikasih jantung lagi nih si influencernya. Nah, jadi dia nggak ada kayak sejenis KPI khusus, oh aku harus viralin ini restoran secara organik, nggak ada. Tapi dia udah, oh video aku diiklankan kok, ya udahlah. Buat video seadanya, segimana biasanya, viral atau enggak, toh nanti diiklankan. Benefitnya mungkin oke, orang lebih trust, lebih percaya pas, contoh, anggaplah Mak Betty misalnya. Video Mak Betty promosiin bisnis Pak Antoni, kemudian diiklankan lagi, oh orang lebih trust. Iya, nggak apa-apa. Tapi kalau influencer yang mungkin di bawah levelnya sedikit, nah kita pertimbangkan kembali. Jangan sampai terlalu ruginya di kita. Nah, nanti untuk solusinya kita akan jabarkan kembali. Terima kasih Pak Antoni. Ada lagi Bapak Ibu? Yuk. Oke, saya tunjuk lagi. Sekarang gantian yang cewek-cewek. Nah, boleh Ibu ini silakan Bu. Namanya siapa? Ketutup tuh badge. Oke, Bu. Silakan. Untuk apa? Alasannya apa? Kira-kira. Bapak kita main berimajinasi.
Sebelumnya saya memang pernah di bidang marketing gitu kan, marketing untuk kampus. Jadi mungkin kalau kita dikasih budget 10 juta, ini berdasarkan bidang pekerjaan saya dulu ya. Kita pasti akan membuat satu event yang di situ untuk menimbulkan awareness dari brandnya saya gitu, dari brandnya kita di situ. Jadi kita mungkin dengan budget segitu mengharapkan marketing atau salesnya itu datang bukan dari sosial media, justru dari orang ke orang gitu. Kalau kami dulu target marketnya itu para calon mahasiswa, berarti kami target marketnya itu ke calon-calon siswa gitu. Jadi kalau saya dikasih mungkin budget segitu, lebih mengoptimalkan untuk event yang offline gitu. Kalau dari saya seperti itu. Terima kasih. Baik. Nggak mau kalah juga pastinya, Bu Sukar juga mendapatkan voucher dari Lispia Beauty. Tepuk tangan dulu dong sekali lagi. Oke, thank you Bapak Ibu. Nah, saya jabarkan kembali penjelasan dari Bu Sukar. Bu Sukar sebelumnya ada background sampai sekarang bahkan. Udah nggak lagi, oke, sebagai marketing untuk di kampus. Kalau seandainya kasih budget 10 juta, oke, ngebuat sebuah aktivasi, event mungkin. Nah, kalau dibilang worth it ya, oke, laksanakan. Nah, bedanya kalau di event pasti budgetnya tuh langsung habis tuh. Apalagi dengan budget 10 juta langsung habis tuh satu hari. Kita harus mempertimbangkan kembali dalam event tersebut harus ada sesuatu yang bisa jangka panjang. Contoh nih, event, seminar gitu kan, ke SMA misalnya. Oke, kita jelasin tentang kampus kita, apa sih keunggulan kampus kita dan lain-lain. Nah, mungkin di akhir segmen atau apa, ada sesuatu yang biar mereka terikat sama kita. Walaupun ujung-ujungnya ya nggak jadi masuk di kampus. Contoh kayak ada, misal ngefollow akun, dapat sesuatu, dapat voucher dan lain-lain. Nah misal seperti itu. Jadi dengan budget 10 juta, kita nggak hanya nge-create sebuah campaign di satu itu aja, ada jangka panjangnya. Nah paham sampai sini Bapak Ibu? Biar kita seakan-akan, oh nggak boncos nih 10 juta cuma ngundang doang, ngundang orang datang, ngasih konsumsi, dah. Gak ada lagi, setiap itu lepas, besoknya udah lupa. Nah jadi tetap harus ada sesuatu di dalam event tersebut yang bikin orang, oh ayo kita lanjut lagi, kita ketemu lagi. Entah itu case-nya follow sosmednya atau apapun itu. Oke, nah jadi apapun itu dengan budget 10 juta yang Bapak Ibu tadi mikirkan sejenak, bisa untuk apa aja gak ada salahnya. Tapi tetap harus dipertimbangkan benefitnya bisa jangka panjang gak? Apakah cuma bertahan di satu momen itu aja? Nah, nanti kita akan kulik lebih lanjut lagi gimana biar sesuatu yang kita kerjakan khususnya di digital, usianya tuh panjang. Bisa digunakan kapan aja, genuine. Oke, next. Nah, jadi kita akan belajar tentang 3 strategi yang biasa kita lakukan untuk brand-brand yang kita bantu khususnya di Kota Medan. Pertama, pasti tentang branding tadi Bro Sky sudah bahas apa itu branding, kenapa harus branding. Ya mau tidak mau branding sebuah brand ataupun brand apapun itu tetap harus dilakukan. Baik itu secara kecil dulu ngupload di sosmednya bikin logo lah misalnya, bikin logo warnanya harus jelas dan lain-lain. Tadi udah dijelasin sama Bro Sky, itu masuk di branding. Oke nanti kita jabarkan kembali. Kemudian konten yang sustainable. Yang usianya panjang. Yang dari konten tersebut orang gak hanya nonton doang nih, tapi bisa kayak gara-gara video itu, oh ingat kita siapa, ingat brand kita apa. Jadi gak melulu kita bikin konten viral, cuma rame views doang, tapi gak ada benefitnya untuk brand kita. Oke lah katakan untuk awareness. Awarenessnya mau sampai kapan gitu. Mungkin saat itu aja viralnya 1 minggu, dah siap itu orang lupa. Mau buat viral lagi mungkin kalah sama brand lainnya. Nah nanti kita akan kasih contoh case-case-nya. Apa aja sih yang udah kita lakukan yang benar-benar berdampak hingga saat ini. Jadi itu yang kedua konten sustainable yang panjang, bukan sekedar viral doang ya. Kemudian campaign yang tepat sasaran. Nah mungkin saya jelasin sedikit tentang campaign, mana tahu belum ada Bapak Ibu yang paham apa sih campaign itu. Nah jadi campaign itu adalah sebuah gerakan, aktivasi, kegiatan yang bisa dilakukan online ataupun offline. Nah online di sosial medianya, contoh misal yang mungkin Bapak Ibu sering ngadain ya, promo tanggal kembar, buy one get one dan lain-lain. Offline kasih sesuatu gitu. Nah, kemarin saya pernah main juga ke
Shawarma Sultan, saya cobain juga tuh campaign yang beli dulu, tekan 10 detik, kalau pas di angkanya, nah itu sempat rame banget. Saya juga kepo, datang coba main, kalah. Udah beli juga tuh, udah stok banyak, udah beli shawarmanya 3 kotak, berharap gratis ya. Namanya dari campaign itu yang diharapin, oke, ya kalah. Nah, jadi itu untuk campaign aktivasi secara offline, di lokasi, di tempat Bapak Ibu. Nah jadi itulah yang dimaksud dengan campaign, bisa apapun itu, online ataupun offline. Dan poin yang paling penting di campaign adalah kita harus tahu dulu target market kita siapa. Jadi jangan asal bikin campaign viral, tapi yang datang itu bukan market kita atau hanya sekedar ya FOMO doang. Siap itu dia nggak beli lagi, cabut gitu. Tapi tetap harus ada keterkaitannya dengan target market kita biar campaign-nya benar-benar sangat berdampak untuk bisnis Bapak Ibu. Oke, next. Kita akan bedah satu case untuk branding. Pada tahu lah ya, Aqua. Oke, Aqua. Produk air mineralnya mungkin yang gara-gara Aqua, semua mungkin masyarakat Indonesia bilang produk air mineral, beli Aqua. Padahal yang dikasih Indodes, air mineral dan lain-lain. Nah, jadi top of mind nih si Aqua ini. Oke, kalau kita lihat Aqua, namanya simple gitu. Aqua. 3 kali pengucapan aku, Kemudian konsisten, dia hampir salah satu brand minuman yang rebrandingnya itu jangkanya cukup lama. Karena udah tertanam nih di mindset kita nih, para konsumennya, mungkin ada yang minum produk lain. Tapi Aqua warnanya biru, ada ikon gunung, ada air-air yang menandakan itu alami. Nah inilah branding. Jadi ketika Bapak Ibu nanti udah ada yang jalan brandingnya, silakan ngaca lagi. Branding yang kita jalankan apakah sudah mudah diingat sama orang banyak? Nggak perlu kita keliling, kita pas ketemu orang random tuh tunjukin, ini saya punya bisnis. Menurut kamu gimana? Mudah diingat nggak? Kita kasih tes ke orang-orang random, biar memvalidasi apakah branding yang kita jalankan itu udah benar-benar pas. Contohnya kayak Aqua. Oke, Aqua punya slogan, ada Aqua, ada Aqua, ada Aqua. Jadi setiap iklannya selalu ada. Selalu ada tagline di akhirnya. Nah ini boleh juga jadi referensi Bapak Ibu. Ada sesuatu nggak yang bisa di remake dari sini? Menyesuaikan produk Bapak Ibu. Oke, kalau ini dari produk luar. Nah sekarang kita bedah case-nya salah satu brand yang kerjasama dengan kita yaitu Lispia Beauty. Bapak Ibu tadi udah dari masuk tuh ketemu booth Lispia Beauty. Di situ ada campaign dan lain-lain, nanti boleh dicobain. Nah di Lispia Beauty kita juga udah menjalankan strategi branding tersebut. Jadi Lispia Beauty ini dengan target market kalangan yang premium, kelas menengah atas. Nah buat yang belum tahu, Lispia Beauty klinik kecantikan yang sudah punya 4 cabang di Kota Medan. Nanti boleh main-main ke IG-nya atau main-main ke booth-nya biar cobain campaign-nya, gratis. Nah jadi di Lispia Beauty ini kita udah jalanin apa aja? Nah yang pertama pasti kita menyesuaikan color guideline-nya. Jadi mulai warna, aset, font, nah ini benar-benar kita pertimbangkan. Biar cocok sama marketnya, kelas premium. Bayangin aja kalau kita buatnya ngasal nih. Fontnya yang ala-ala kids gitu, yang lekuk-lekuk gitu, yang fun, nggak masuk. Nah, jadi nanti boleh coba stalking kembali di akun Lispia Beauty, brand yang udah kita jalanin untuk brandingannya. Oke, font, aset, dan warna. Kemudian konten pilar. Nah, buat Bapak Ibu yang belum tahu konten pilar. Jadi konten pilar itu adalah susunan tema konten. Bisa itu edukasi, testimoni, kemudian entertainment, dan lain-lain. Nah, jadi di Lispia Beauty ini kita susun konten pilarnya. Ada hard selling yang menjelaskan tentang produknya apa. Biasanya ini kita angkat ketika ada produk baru, ada promo baru, kita angkat dari konten hard selling ini. Kemudian edukasi. Nah, edukasi ini kita sekaligus ngangkat brandingan dari para dokter-dokter yang ada di Lispia Beauty. Jadi dokter ngasih informasi tentang sesuatu, informasi tentang kesehatan kulit dan lain-lain. Nah, ini kita angkat dari konten edukasi. Nah, inilah masuk
brandingan di Lispia. Kemudian soft selling. Soft selling ini kita angkat yang story-story dari lokal ambasadornya. Lokal ambasador itu sama kayak KOL, influencer tadi. Nah, bedanya lokal ambasador ini udah diikat. Gak boleh dia pindah ke klinik lain. Kalau KOL mungkin, nah dia per project aja gitu. Pas lagi ada event, ada klinik event lain, nah dia bisa ikut. Nah, jadi nggak ada ikatan di situ. Nah, jadi Bapak Ibu coba cek lagi konten-konten yang mungkin udah Bapak Ibu lakukan sebelumnya. Konten pilarnya udah rapi belum? Udah konsisten belum? Nah, biasanya kalau konten pilar udah konsisten, audiens akan mudah mengingat. Bahkan bisa jadi menunggu. Contoh, setiap hari Senin, Lispia ngupload konten edukasi dari dokter. Selasa ngupload tentang storytelling dari LA-LA-nya yang udah bercerita tentang treatment yang dipakai, yang permasalahannya dan lain-lain. Bisa jadi minggu depannya followers ataupun audiens di Instagram ataupun di TikTok menunggu konten tersebut karena kita udah nyusun rapi itu konten pilarnya. Kita udah tentuin kapan harus upload, jam-jam berapa yang ramenya. Nah, jadi dari sini juga perlu diperhatikan Bapak Ibu. Biar brandingan kita searah, jelas, konsisten sesuai dengan guideline yang udah kita tentukan. Nah, sekarang remind kembali, cek lagi masing-masing brand Bapak Ibu, apakah udah menjalankan hal ini? Kalau belum, nah nanti di segmen berikutnya kita akan bagi-bagi solusinya, free semuanya untuk Bapak Ibu, silakan nanti dicek kembali. Oke, nextnya kalau ini branding kita bahas lagi berarti ini konten yang tidak rajin sustainable. pakai skincare padahal. Nah, seperti yang saya bilang tadi, konten yang mungkin viralnya sesaat, belum tentu orang yang minggu ini dia ingat nih, minggu depan udah lupa. Tapi di kita, di Skesi, kita mainnya berbeda. Kita selalu berpikir gimana caranya biar konten itu tetap tahan nih. Kita buat minggu ini, mau 5 tahun ke depan juga masih akan laku. Masih akan dibutuhin oleh orang banyak. Contohnya akun Dr. Lisma dari founder Lispia Beauty. Nah, di Lispia Beauty, kita di konten TikTok yang nggak mainin tentang yang komedi-komedi lah, yang tren-tren viral ikutin dance-dance, enggak. Kita optimis nih bangun karakter Dr. Lismanya. Kontennya simple aja Bapak Ibu, nanti kita preview. Kontennya simple, cuma ngobrol ke setiap pasien yang datang udah views-nya rame. Ratusan bahkan jutaan. Dari sini bisa kita funnelingkan kembali. Banyak netizen yang datang, "Dok, gimana konsultasinya? Dok, di mana kliniknya?" Nah, ini konten yang genuine, yang tahan lama. Konten evergreen. Nah, jadi nggak serta-merta viralnya saat ini. Bisa jadi 5 tahun ke depan ada orang yang case-nya sama. Wajahnya misal beruntusan. Nah, dokter udah ada bahas tuh. Kalau di TikTok ataupun Instagram ada yang namanya SEO. Nah, di Skesi kita mempelajari gimana caranya biar konten kita tuh masuk ke sistem pencarian TikToknya. Kalau Bapak Ibu pernah lihat, pernah main TikTok, selalu ada tulisan biru tuh. Kalau ada konten yang rame ada tulisan biru. Nah, kita bisa cara ngakalinya gimana video-video yang kita buat muncul tulisan biru, ketika tulisan biru tersebut diklik, muncullah video kita. Itu cara biar TikTok ngerekomendasiin video-video kita masuk di kolom pencariannya mereka. Oke, kita tes play dulu. Video dari Dr. Lisma. Simple aja Bapak Ibu, semua orang saya yakin bisa buat. Terus juga ada pori-pori dan acne scars. Kenapa? Ayo ngaku dosa. Karena asik make up. Make up juga. Kalau kulitnya kan udah sensitif, cenderung mau acne, kemerahan. Yang rekam dari belakang, kita tanpa harus nonjolin wajah si pasien, jaga privacy ya. Kecuali ada pasien yang berminat, kita tonjolin kalau di wajahnya ada permasalahan. Nah, gitu doang video, cuma standby satu kamera di belakang, ngeditnya pakai CapCut aja, cut to cut, tambahin subtitle. Siapapun bisa buat. Konten begini, nah bedanya kalau di TikTok itu yang penting konsisten. Kalau bisa 1 hari 3 silahkan, minimal 1 hari 1. Biar sistem SEO-nya kebaca nih, algoritmanya mendukung. Nah jadi ini udah buat gini nih, udah cuma tag gitu doang. Bapak Ibu silakan referensikan ke masing-masing brandnya. Kira-kira bisa nggak dibuat sesuatu yang seperti itu? Hal yang simple tapi konsisten dan terbaca sama SEO. Nanti kita akan breakdown kembali gimana cara biar konten kita terbaca sama SEO-nya TikTok. Ada tulisan biru yang tadi. Oke, sampai sini bisa dipahami? Kalau nggak paham, rugi banget nanti.
Oke, jadi inilah kontennya simple aja. Kita nggak perlu bikin konten yang sinematik, editan yang bam bim bum bum, enggak. Kamera yang mahal, enggak. TikTok nggak butuh itu. Yang penting kreatornya konsisten, pembahasan yang disampaikan ada value-nya dan bermanfaat buat orang banyak. TikTok akan mendukung konten kita masuk ke sistem SEO-nya mereka. Itulah untuk konten sustainable. Next. Oke, sekarang kita bahas campaign. Nah, kalau tadi konten nggak akan jangka panjang kalau nggak ada campaign di setiap konten kita viral. Karena mindsetnya gini Bapak Ibu, kita udah buat konten ya, viral. Tapi nggak ada sesuatu yang difunnelingkan ke bisnisnya kita. Inilah yang namanya campaign. Konten udah naik, tapi nggak ada campaign ini. Gimana orang biar bisa tetap ngikutin kita? Contohnya kalau tadi Dokter Lisma ngasih program konsultasi bersama pasien, kita sekaligus nge-create campaign konsultasi gratis. Jadi setiap akhir video ataupun di bio TikToknya kita cantumin link untuk para netizen di luar sana, nggak harus yang di Medan, tapi tetap kita targetin yang di Sumatera Utara khususnya. Bisa ikutan konsultasi gratis bersama Dokter Lisma. Nah, jadi setiap video itu viral, banyaklah kita dapat data-data dari calon customer ataupun netizen-netizen yang pengen konsultasi dengan Dokter Lisma. Nah, itu caranya. Jadi kita nggak harus bikin video viral terus, nggak ada untungnya juga, cuma untuk awareness. Kita tetap pikirkan, mau ngarahin kemana? Ke sales kah? Atau ke engagement kah? Engagement, ajakan untuk follow dan lain-lain. Nah, itu harus dipikirkan kembali. Jadi jangan mentok-mentok video viral, udah besoknya lupa orang Bapak Ibu. Oke, sekarang kita bahas campaign. Ini ada beberapa case campaign dari bukan hanya Lispi Beauty, dari klien kita yang lain juga yang kita create kan. Lihat tuh, ada madam viral yang di TikTok ngasih voucher 100.000, nih aku dapat. Nih pasti. Di replay ulang. Lihat tuh, ada madam viral yang di TikTok ngasih voucher. Nah, jadi ini adalah campaign yang kita create untuk brand EO, event organizer yang mengadakan bazar makanan. Nah, ini case-nya cukup unik Bapak Ibu. Jadi bazar makanan ini yang tema yang diangkat tema tentang Imlek saat itu. Nah, tema tentang Imlek, tapi tantangan kita nih dari IO-nya. Ini kami buat nih bazar, tapi temanya Imlek, nuansa merah-merah gitu. Gimana caranya biar bazar ini tetap rame dan masuk ke semua kalangan. Nah, mindsetnya udah agak sulit nih, kalau secara logika pasti orang yang mungkin nggak di ranah situ nggak akan datang ke situ. Nah, kita memikirkan cara gimana cara biar semua kalangan masuk ke bazar ini. Jadi kita nge-create campaign. Selain campaign, nah ada lagi yang namanya IP karakter. Karakter dari si brand tersebut. Nah, ini kita coba lihat dulu, play. 100.000, nih aku dapat. Nih pasti kakak itu mau ngejar madam itu. Hai Ci, happy Chinese New Year. Dapat gak dia? Ya, kasian kali gak dapat. Ya. Makanya guys, kalian juga datang ke sini ke Dede. Simple. Gak ada pindah-pindah angle. Tapi dari video ini kita berhasil achieve 2,1 juta views per 3 hari. Dan 100.000 visitor di hari pertama. Karena video ini viral. Jadi kampanye nih Bapak Ibu, saya jelasin dulu. Setiap orang yang datang ke Podomoro depan kita ini, mall depan kita, dan ketemu dengan Cici, itu kita nyebutnya Cici Chongsam. Jadi dia pakai pakaian tradisional Chinese gitu. Setiap orang yang ketemu, foto, upload story, nah kita dapat engagement pertama di situ. Si yang foto tadi, si netizen tadi, si audiens tadi foto bareng Cici Chongsam, kemudian dia diberikan voucher. Voucher untuk belanja di bazar tersebut. Nah, jadi funnelnya tuh di sini. Semua market dapat nih. Karena pun di awal sebelum video ini kita naikkan, kita bangun dulu awareness, ini bazar halal. Semua makanan halal. Oke, tapi dengan meyakinkan lagi biar orang tetap mau datang, kita nge-create campaign ini. Orang cari Cici Chongsam di 3 hari sebelum event, bahkan di 3 hari pertama event juga Cici Chongsam tuh keliling di Podomoro. Alhasil dari video ini banyak orang nyerbu si Cici Chongsam tersebut. Sampai dia ngomong ke kita,
kewalahan. Hari pertama aja dia udah kayak mandi keringat gitu, dikejar-kejar orang, diburu orang gara-gara pengen foto bareng dia dapat voucher gitu. Terakhir dia ngumpet, ganti baju, hapus makeup biar nggak dicari-cari orang. Nah, karena campaign ini rame, berhasil, alhasil seperti itu. Dari segi kesiapan sampai sengok Cici itu kayak, udahlah besok lagi lah gitu. Dah, terakhirnya berjalan, eventnya lancar, dan viewsnya masih jalan sampai sekarang. Nah, nextnya ini campaign Lispia lagi viral di Tanjung Merawa, scan barcode dapat jutaan voucher sama Mas Antam post Mama. Oke. Jadi ini campaign tujuannya Lispia Beauty punya 4 cabang. Salah satu cabangnya ada di Tanjung Merawa. Ada yang anak Tanjung Merawa di sini? Oke, Medan semua ya. Tanjung Merawa tahu ya, dekat Bandara Kuala Namu. Nah, cabang di Tanjung Merawa itu PR kita adalah menaikkan omset di cabang Tanjung Merawa. Gimana biar orang bisa datang, bisa tahu dulu lah. Setidaknya tahu dulu, tertarik, kemudian tertarik dan datang. Karena di Tanjung Merawa itu belum banyak klinik kecantikan. Pada saat campaign ini dibuat, sekarang udah ada 1 klinik kecantikan di sana. Nah, pada saat campaign ini dibuat, masih Lispia Beauty yang ada di sana. Nah, minusnya belum banyak orang tahu karena sebenarnya tempatnya strategis di dekat pajak ya, dekat pajak Tanjung Merawa rame, cuman agak ketutup sama gedung-gedung lain. Oke, jadi PR kita adalah nge-create sebuah campaign biar gimana orang tahu Lispia, kemudian datang. Nah, cara kita mendatangkan mereka seperti apa? Contoh, di campaign ini kita ngebangun banner tahu ya, spanduk yang kayak di depan tuh. Spanduknya kita pasang 50 titik di setiap sudut kota Tanjung Merawa. Nah, di banner ini kita kasih embel-embel reward. Yang sebenarnya juga beneran reward yang kita kasih. Rewardnya berupa voucher dan bisa diklaim mereka ketika mereka visit ke Lispia Beauty Tanjung Merawa. Oke, kita bangun campaign-nya, kita nge-create kontennya. Kontennya tuh seperti ini, simple aja sama seperti tadi. Play. Senengan dia tengok udah dapat voucher dia ini pas di Tugu Tanjung Merawa nih. Tengok ini depan di Tanjung juga ada dia ya. Kalau kalian cari nemu barcode ini di jalan-jalan sekitar Tanjung Merawa langsung scan aja dia. Dari campaign ini kita berhasil 800.000 views per 3 hari, kemudian 1.000 data orang yang ngeklaim voucher. Orang yang ngisi data biar dapetan voucher. Nah, ini namanya leads. Jadi kita kumpulin di dalam satu spreadsheet. Spreadsheet itu data-data orang-orang yang ikutan dan kepo sama campaign ini. Kalau ditanya ini potensial nggak semua? Belum tentu. Ada, bisa jadi karena konten ini viral, kita juga nguploadnya di Facebook, di TikTok. Nah, di Facebook yang paling rame tuh, di Facebook sampai 700.000 views. Karena kontennya viral, jadi banyak orang yang FOMO, ikut-ikutan, pengen ngupload juga ke Instastory-nya, woi aku dapat voucher 500.000 dari Lispia Beauty. Nah, jadi orang banyak ikut-ikutan sampai di situ. Nah, jadi makanya belum tentu ketika campaign juga viral, semua marketnya bakal potensial. Nah, sampai sini bisa dipahami semuanya? Oke. Dari tadi kita ngelihat video-video yang diproduksi Skysi kok receh kali, kayak anak-anak gitu, kayak orang baru pertama kali pegang HP, rekam, ngedit. Nah, ada yang tahu nggak ini jenis video apa namanya? Ada yang tahu? Oke, belum tahu semua. Ini namanya konten UGC. Konten UGC, User Generate User Generate Customer. Jadi konten yang dibuat oleh POV si customer, POV orang random. Dan diupload di akun-akun bodong. Ini video yang kita produksi ini bukan diupload di akun official Bapak Ibu. Bukan diupload di akun brand. Nguploadnya di akun-akun bodong, akun-akun booster. Jadi kita di Skysi pakai strategi, setiap tim yang di Skysi, 1 orang buat 10 akun TikTok. 1 orang 10 akun, kita di kantor ada 20. Berarti kita ada stok 200 akun. Nah, kenapa kita pakai cara ini? Ya, kita lihat masyarakat Indonesia kalau udah FOMO sekali pasti ikut-ikutan. Jadi setiap ada campaign dari klien yang pengen kita kerjakan, kita langsung boost tuh di 200 akun, 200 video yang berbeda. Otomatis sistemnya TikTok ngerasa, oh ini ada sesuatu yang lagi booming. Banyak orang yang lagi buat dengan hashtag yang sama. Contoh, yang kalau Lispia ini pas momennya anniversary, Lispia anniversary. Jadi setiap video UGC yang kita buat ada hashtag khususnya. Otomatis pihak TikTok menyangka, oh ini ada sesuatu yang booming dengan tagar Lispia anniversary. Karena dalam satu waktu, dalam 1 minggu ada 200 akun yang buat. Nah ini strategi yang mungkin kalau
Nah, khususnya masyarakat Medan, masih belum banyak agensi yang tahu cara main seperti ini. Rata-rata cuma buatin konten sosmed doang, dah konten yang profesional. Nah, ini kita juga belajar. Kita belajarnya gimana Bapak Ibu? Kita sendiri ngelihat sering ketipu sama konten-konten yang kadang muncul random di FYP, videonya nggak jelas seperti ini, tapi tujuannya di ending videonya ada sesuatu yang dipromosikan secara tidak langsung. Nah, baru kita telah kembali, oh ternyata ini video settingan yang dibuat untuk menaikkan sebuah campaign. Nah, nangkap sampai sini Bapak Ibu? Nah, inilah namanya konten UGC. Nah, nanti setelah dari sini, boleh brainstorming dengan tim, bisa nggak kita buat seperti ini? Bisa banget, nggak ada batasan. Yang penting punya HP, punya sosmed, punya kuota, ada upload. Tapi dengan catatan ada campaign-nya. Nah, baik lagi sebelum nge-create sebuah campaign seperti yang udah disampaikan Bro Sky, kita harus tahu dulu KPI-nya apa. Nah, kita nanti bahas kembali dan kita akan ada mini games. Oke, sekarang kita masuk ke mini games. Jadi Bapak Ibu, tim boleh tolong bagikan. Kita akan main mini games sejenak. Gamesnya sederhana aja. Anggap kita lagi bangun sebuah brandnya F&B. Ya, F&B walaupun di sini nggak ada background yang F&B, nggak apa-apa. Kita praktek sejenak. Anggap kita lagi bangun brand F&B, minuman misalnya. Tujuan sesi ini kita akan menjerumuskan kembali brand positioning yang tajam seperti apa, yang akurat seperti apa. Jadi nanti itu akan ada kertas formulir, bukan untuk data pribadi Bapak Ibu, bukan itu untuk mini games. Itu bisa dicentang-centang, nanti ada pulpennya juga. Kemudian yang kedua, kita akan nge-create sebuah konten yang sustainable, seperti yang tadi kita lakukan untuk Dr. Lisma Vianney. Yang terakhir, kita akan nge-create campaign apa sih yang cocok untuk brand minuman yang kita bangun ini. Oke, sambil menunggu kertasnya dibagikan, silakan simak juga ke depan. Jadi setupnya begini Bapak Ibu. Anggap kita lagi mau bangun serentak nih. Boleh difoto biar nggak lupa nanti, nggak ke skip. Brand minuman namanya Seger, diambil dari kata seger. Oke, Segeru. Target awal kita ini mahasiswa. Nah, karena rencananya bukanya di depan-depan kampus-kampus gitu. Oke. Nah, kita dikasih budget kayak pertanyaan awal tadi. Kita dikasih budget 10 juta. Mau untuk apa 10 juta ini? Dalam rangka opening atau pembukaan outlet pertama kita untuk brand Segeru, minuman. Oke, jadi nanti outputnya tiap orang di sini, Bapak Ibu, lembar games itu udah terisi penuh. Nanti kita di round terakhir kita akan battle. Saya akan pilih 2 orang atau 2 orang yang bersedia untuk battle, nge-pitch hasil susunan brand yang dia bangun. Oke, Bapak Ibu yang bersedia silakan ambil kertasnya, diterima. Kita akan mulai kalau sudah semua udah dapat semua? Oke Bapak Ibu, jadi itu mohon maaf sebelumnya kalau tulisannya agak kecil-kecil. Karena memang seperti itulah Bapak Ibu, kerjaan di dunia branding dan marketing tuh banyak banget. Nah jadi sampai sekecil itu pun belum semua Bapak Ibu, itu masih basicnya. Setidaknya pulang dari sini Bapak Ibu udah paham nih, apa yang dilakukan awal ketika ngebangun sebuah brand. Bukan hanya sekedar bangun booth, menyediakan produk enggak, tapi tetap marketingnya juga harus kita pikirkan matang-matang biar brand kita ini sustain. Oke, kita masuk ke lembarannya. Saya jelasin dulu, boleh di zoom. Oke, round pertama. Nah, balik lagi ya Bapak Ibu, saya remind kembali. Apa yang ada di kertas ini bukan berarti semuanya, belum semuanya yang harus dilakukan untuk kerjaan branding dan marketing. Ini masih basicnya aja. Karena kalau semuanya bakal satu buku tuh, buku properti yang dibagikan. Jadi kita manfaatin satu kertas saja. Oke, tadi kan udah ingat ini ya, setupnya. Kita mau bangun sebuah brand minuman. Nah, target kita anak mahasiswa. Nah, di sini ada opsi Bapak Ibu. Ada custom juga. Opsi yang pertama, kita mau nargetin mahasiswa yang pengen berhemat. Berarti ini kategori backgroundnya. Atau opsi kedua, trendsetter kampus. Biar produk kita ini hype banget di kampus-kampus tersebut. Yang ketiga, anak-anak kampus yang suka ngegame atau begadang sampai malam. Atau yang terakhir custom, terserah. Jadi Bapak Ibu, untuk pilih persona yang pertama boleh dicentang dulu, kira-kira nih, bayangin dulu ya.
ketika membangun sebuah brand minuman, siapa target persona yang harus ditargetin? Terserah. Di sini nggak ada salah, nggak ada benar. Biar Bapak Ibu paham sejak awal apa yang harus dilakukan ketika membangun sebuah brand. Oke, udah pilih? Kita singkat aja, per round kita kasih waktu estimasi 2 menit. Kalau nggak ada 3 pilihan di atas, kita pakai yang customize. Terserah Bapak Ibu mau nargetin siapa. Backgroundnya apa, mahasiswa tapi backgroundnya apa terserah. Boleh diisi. Tapi kalau mau amannya, kita yang udah kita kasih clue aja, 3 di atas. Oke, kalau sudah dicentang, kita masuk ke positioning formula. Nah, jadi cara ngisinya ini Bapak Ibu. Anggap ini adalah sebuah basic guideline yang akan kita serahkan ke tim marketing. Contoh nih, kita udah bangun brand Segeru, kita udah nyusun guideline-nya, kita butuh nih tim marketing yang ngerjain konten, campaign, dan lain-lain. Nah, jadi kita susun dulu guideline-nya, baru kita serahkan ke tim marketing untuk ngerjain. Nah, jadi seperti ini. Jadi brand Segeru untuk siapa? Tulis di garis panjang itu untuk misal anak kos hemat. Segeru, brandnya sebut nama brandnya. Segeru adalah kategorinya apa? Produk minuman adalah kategori tulis produk minuman yang manfaat utamanya apa? Misal manfaat utamanya untuk ya kesegeran atau kesehatan. Nah, bisa jadi seperti itu. Jadi ini kita bahas ke unique selling point. Bapak Ibu silakan berimajinasi aja, kira-kira Segeru yang mau Bapak Ibu bangun itu manfaatnya untuk siapa. Nah, kalau udah nulis unique selling point-nya, manfaatnya, berarti untuk personanya harus disesuaikan. Apakah mahasiswa yang suka begadang sampai malam, kita kasih minuman sehat, apakah dia mau? Belum tentu. Dia aja udah begadang, udah salah. Nah, oke, manfaat tadi unik. Kalau manfaat utama ini cerita tentang kelebihan produk kita, kemudian bukti. Nah, buktinya ini kayak misal brand Segeru udah ada label halalnya, udah ada legalitasnya seperti itu. Nah, jadi ada bukti bahwasanya brand Segeru ini benar-benar terjamin dan meyakinkan customer yang beli. Nah, silakan visualisasikan kira-kira Segeru punya Bapak Ibu ini apa yang menjadi bukti biar orang mau untuk beli. Misal udah diminum sama Atta Halilintar. Oh, berarti Atta Halilintar secara tidak langsung ngebangun brand Segeru juga. Nah, bisa jadi. Oke. Sudah semua? Kita next ke round kedua. Oke, saya hitung 10 detik. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, kalau yang tadi kita nyusun brand guideline secara basicnya, latar belakang produk kita secara dasarnya, selanjutnya kita akan nyusun konten marketing atau konten pilar yang akan kita bangun. Nah, di sini ada tipe-tipe kontennya yang mungkin Bapak Ibu sering lihat lah di sosmed. Kira-kira mana yang cocok dan rencananya akan dibangun untuk brand Bapak Ibu. Nah, kalau kita lihat loh. Jadi yang pertama itu ada bahas soal rasa dan varian. Nah, ini masuk kategori tentang product knowledge. Jelasi tentang keunggulan produk Bapak Ibu. Jadi misal ada yang buka restoran, silahkan. Kemudian yang kedua tentang humor anak kampus. Nah, ini masuk konten entertainment untuk awareness. Nah, boleh aja kalau mau dibuat. Lanjut, behind the kitchen ini misal konten yang diangkat dari keresahan para bartender, para yang ngeracik-ngeracik bumbu ataupun minuman di dapur. Nah, ini konten masuk ke kategori konten behind the scene, konten di balik layar. Biasanya nih juga kalau Bapak Ibu sering lihat nih, yang berseliweran tuh malah konten-konten para pekerjanya. Nah, ini konten KOE namanya, Key of Employment. Jadi konten yang dibuat oleh para pekerja yang kerja di perusahaan tersebut. Nah, itu biasanya lebih meyakinkan. Nah, itu masuk di konten BTS. Kemudian budget hack anak kos. Ini masuk kategori di konten edukasi. Kalau tadi Liskia Beauty konten edukasinya adalah mengangkat karakter dokter untuk membahas sesuatu. Kalau Segeru kita mungkin bisa mengangkat budget hack anak kos. UGC, nah UGC tadi kita udah kasih lihat contoh konten-konten UGC seperti apa. Nah, kemudian yang terakhir testimoni. Nah, testimoni ini biasa ya. Kalau ada customer datang, kita izin, Pak Bu mau buat konten, kalau Bapak Ibu ngasih testimoni ke kita, kita kasih free voucher misalnya atau free product. Dapat tuh satu konten. Oke,
Nah, yang option di atas silakan pilih 2. Kemudian kita masuk ke yang bawahnya, isiannya. Kalau waktu zaman sekolah ya, yang atas disebut pilihan ganda. Yang bawah disebut isian atau uraian gitu. Oke, kita masuk ke isiannya. 1, ide konten. Nah, ini hook. Oke. Kalau Bapak Ibu tadi balik lagi ngelihat video-video UGC yang kita produksi, video yang mentah. Boleh playback lagi? Ke video UGC. Lagi viral Lihat di tuh, Tanjung Merawa. ada madam viral yang di TikTok ngasih voucher Musik 100 ribu. Nih aku dapat. Nih pasti kakak itu mau boleh naik. ngejar madam itu. Kita mau bahas. Hai Ci, kakak Chinese New Year. Dia. Lihat tuh, ada madam viral yang di TikTok ngasih voucher 100 ribu. Nih aku dapat. Nih pasti kakak itu mau. Oke. Nah, tahu apa yang dibilang? Lihat tuh, ada madam viral yang lagi ada madam yang lagi viral di TikTok bagi-bagi voucher. Itu yang disebut hook. Oke, hook itu pancingan di awal Bapak Ibu. Biar gimana orang mau tertarik nonton sampai habis. Hook bisa by narasi, ucapan, bisa by visual. Visual itu contoh, cewek yang rekam ini lompat gitu, kan nggak mungkin. Nah itu visual, lompat dari lantai 2 Podomoro ke bawah. Nah itu contoh visualnya. Narasi, visual, kemudian teks. Nah teks kalau ada kata-kata di atas tuh. Contoh yang video kedua kalau teks. Mama-mama Tanjung Merawa sampai heboh kali. Nah ini hook dalam bentuk teks. Karena kita menargetkan market Tanjung Merawa. Jadi di teks awalnya kita langsung tulis Tanjung Merawa. Biar sistem SEO TikTok ngebaca dan ngedeliver video ini sampai ke marketnya Tanjung Merawa. Nah paham sampai ini. Jadi kalau Bapak Ibu buka cabang baru nih dimanapun itu. Silakan aja buat video yang awalnya selalu dikasih teks atau dikasih headline nama daerah tersebut. Tapi tetap konsisten. Semua video UGC harus ada kategori, harus ada kata dari nama daerah tersebut. Biar kebaca sistem SEO. Oke, sampai sini paham? Oke, next. Jadi itu tadi hook ya. Hooknya sekarang pikirkan apa? Kira-kira dari konten pilar yang disusun tadi. Boleh zoom mas? Hooknya apa? Nah sebenarnya untuk rumus konten ini banyak lagi Bapak Ibu. Tapi kita basicnya aja. Hook awal, CTA di akhir. Ini sebenarnya ada lagi bridging, premise, conclusion dan lain-lain. Nah ini nanti kita bahas kembali. Kalau waktu kita ada ketemu lagi di lain waktu. Hook, tuliskan kira-kira dari konten yang dipilih tadi. Contoh rasa atau varian. Jadi hooknya cuman di Medan. Minuman rasa durian campur kelapa. Nah misalnya seperti itu. Nah paham sampai sini? Boleh nyebutin nama daerahnya, boleh nyerang marketnya, cuma di Medan minuman rasa durian yang cocok untuk anak kuliahan. Nah itu nyebut marketnya. Nah jadi terhook nih market yang kita tuju. Oke sekarang tuliskan hooknya. Sesuaikan dengan konten yang dicentang. Salah satunya aja. Oke, tulis. Yang nggak mau nulis nggak apa-apa. Yang penting paham aja, ingat. Dalam otaknya gitu. Yang nulis syukur-syukur masuk nih. Oke, saya hitung sampai 10 ke bawah. Kita lanjut ke CTA. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tulisannya nggak perlu rapi, yang penting bisa baca sendiri. Karena nanti kita akan pilih 2 orang untuk nge-pitch battle di sini. Battle. Kemudian kita bahas CTA. CTA itu apa Bapak Ibu? Call to action. Ajakan di akhir video mau kemana? Oke, kita playback lagi ke video campaign-nya Lispia tadi Mas. Mas, playback ke... Lagi viral di Tanjung Merawa. Durasinya, Berarti yang tadi, yang Tanjung Merawa. Lihat tuh, ada madam viral yang di TikTok. Barcode dapat jutaan voucher. Boleh dimajuin sedikit agak ke tengah. Lagi viral di Tanjung Merawa. Langsung aja scan barcode. Nah, Oke. nah, mundur sedikit. Wah, di Simpang Permina, Tirta Deli sampai Abu Nawas. Nah, 500.000 tengok tuh. Kalau kalian Tanjung Merawa langsung aja scan barcode yang ada di Tanjung Merawa, di Simpang Permina, Tirta Deli sampai Abu Nawas. Nah, itu call to action-nya. Ajakan. Kalau kalian anak ini itu, silakan scan barcode yang ada di ini di itu. Nah, jadi orang ke-trigger nih. Oh, ternyata ini ada di sini. Yuk kita ke sana. Nah, jadi setiap video itu
silahkan tambahin CTA-nya. Yuk tulis lagi CTA-nya dari contoh kayak tadi. Pertama di Medan minuman duren untuk anak kuliahan. CTA-nya bisa kayak, buat kamu yang mau cobain khusus hari ini diskon 50%. Nah, ke-trigger tuh orang. Nah, bisa seperti itu CTA-nya, call to action. Yuk tulis dulu. Biar paham CTA itu apa. Oke, saya hitung mundur 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Oke, saya kasih napas dulu. Ya, udah bernapas semua ya. Oke. Nah, kita next ya ke round 3. Nah, tadi kita udah bahas tentang konten pilar. Round 3 kita masuk ke campaign yang kira-kira mau kita create untuk pertama kali brand Segeru itu launching, grand opening. Nah, di sini ada yang pertama nih, sesuai yang saya bilang tadi di awal dan Bro Sky yang udah sampaikan juga. Sebelum kita nge-create campaign, kita harus tentukan dulu apa KPI-nya. Apakah mau engagement itu awareness juga, atau mau ningkatin sales ke leads. Jadi di pilihan ganda pertama, kita pilih dulu. Ada 2 tipe, awareness dan leads. Nah, silakan visualisasikan. Kira-kira, Bapak Ibu, mau bikin campaign untuk pertama kali produk Segeru tadi, mau nargetin apa dulu? Awareness kah atau leads? Nah, ini baik lagi ke secara logika ya. Ya kita anggap aja, brand baru nih, baru buka, gimana cara biar orang tahu dulu nih. Nah, itu masuk kategori apa? Awareness kah atau leads? Oke, silakan centang. Masuk ke yang kedua. Nah, ini gimmicknya. Gimmicknya ini campaign-nya mau apa? Yang pertama ada pay with a post. Jadi istilahnya kayak dia nggak perlu bayar, cukup posting aja di Instastory atau dia dapat diskon. Itu campaign yang pertama dengan catatan terbatas jumlahnya berapa orang. Karena nggak mungkin dong 1 hari 1000 yang ngeklaim boncos kita. Oke, yang kedua jam anak kos. Nah, ini kayak istilahnya happy hour. Happy hour kalau di brand-brand kecantikan tuh ada jam-jam khususnya, atau contoh kayak ini deh, toko oren. Biasa kalau menjelang tanggal kembar ada jam khususnya kapan kita mau beli produk tersebut biar dapat voucher atau apapun itu. Jam anak kos misalnya campaignnya. Jam anak kos kapan pulang kampus ada diskon di situ. Bawa tumbler, ya yang bawa tumbler dapat sekian. Oke, next. Ke bawah. Oke, itu pilih. Kemudian round 5 ini karena waktu kita singkat Bapak Ibu, kita nggak usah bahas dulu round 5. Nah, sekarang Bapak Ibu next dulu. Ini nggak usah dipilih, ini nggak sempat. Oke, kita ke round 6. Nah, kita masuk ke round 6 langsung. Kita akan pilih 2 orang untuk battle. Masing-masing 1 menit untuk menjelaskan kira-kira brandnya mau dibawa kemana. Ada yang bersedia? Oh, Mas Arik silakan. Boleh, ke depan. Ada satu lagi? Yuk, silakan Mas. Mas, siapa namanya ketutup Mas? Mas Yuda, yuk. Boleh mic, tolong guys. Oke, kita waktunya minta waktu sedikit ya, 10 menit ya. Oke, Mas Arik dengan Mas Yuda. Oke. Cek. Kita cek. Mulai dengan Mas Arik dulu, kemudian lanjut Mas Yuda. Mas Arik, boleh jelasin dulu siapa namanya, bisnisnya apa, biar kenalin sekalian. Singkat aja. Oke, nama Arik, Muhammad Arik, perusahaan PT Potensi Karya Mandiri, bergerak di bidang web development dan mobile apps, juga konten ya. Oke. Masih belajar juga sama-sama belajar kita. Oke. Oke, Mas Arik. Lanjut Mas Yuda, siapa bisnisnya apa? Perkenalkan, nama saya Yuda, saya juga salah satu antusias digital marketing dan baru bangun brand untuk bisnis online aksesoris. Oh, aksesoris. Yeah. Oke, thank you Mas Arik dan Mas Yuda. Silahkan Mas Arik kasih kesimpulannya dari brand yang dibangun. Yuk, singkat aja 1 menit dari sekarang. Kesimpulannya, targetnya gitu. Ya, dari mulai round 1 tadi sampai akhir, round 4. Oke. Round 1 positioningnya di komunitas kampus ya, organisasi kampus, langsung ke organisasi yang ada di kampus. Positioning formulanya
untuk organisasi internal kampus, Segeru adalah teman minuman untuk acara Anda. Oke. Yang manfaatnya adalah untuk booster energi Anda dalam kegiatan karena terbukti dari resep rahasia nenek moyang dari bahan alami yang tersertifikasi BPOM. Oke, udah ada buktinya ya. Iya. Siap. Baik, konten pilar dan kampanyenya singkat saja. Untuk konten pilarnya, pertama humor kampus, kegiatan-kegiatan kampus gitu. Di tengah kegiatan kampus gitu kan, entertainment sifatnya. Terus behind the kitchen. Gitu gimana dia ngeracik gitu kan. Nah, lalu ide kontennya, hooknya ngeluh gitu, kayak chaos gitu. Banyak Pas tugas. event, keringetan, ngeluh karena dehidrasi. Pas lagi jadi panitia event di USU. Di USU contoh kampusnya. Lalu CTA-nya kalian cukup order di DM langsung disuplai minuman ke acara dengan promo paket yang tersedia dan gratis delivery di seluruh Medan. Seluruh kampus Medan. Iya. Oke, nice. Lalu kampanyenya? Kampanyenya leads, dapetin leads gitu kan dengan kode promo DM, ada penjualan dari DM juga. Lalu UKM Partner Day mungkin gimmicknya. Itu tema yang diangkat ya? Iya. Baik. Ada lagi yang mau sampaikan Mas Arik? Udah itu aja. Ya, tepuk tangan untuk Mas Arik dulu. Oke. Thank you Mas Arik. Silakan Mas Yuda. Jadi saya sendiri, saya mulai dari brand positioningnya, personanya itu anak kos. Karena anak mereka kos. mau hemat ya. Dan untuk manfaatnya sendiri, Segeru ini saya kembangkan bahwasanya ini minuman sereal yang membantu anak kos itu kalau jam malam itu supaya tahan lapar gitu. Jadi benefitnya itu lebih ke hemat budget. Jadi saat tanggal tua, walaupun mereka tuh lapar dengan minuman ini bisa saving gitu kan. Nah untuk konten marketingnya itu karena pengen yang simple dulu ya. Edukasi, budget anak kos, sama UGC challenge. Sama UGC ya. Ya, jadi mungkin untuk hooknya itu kenyang lebih lama saat tanggal tua, kurang lebihnya gitu ya. Dan CTA-nya itu mungkin ini juga sekalian sama campaign-nya ya. Itu komen dan share ke teman yang relate. Karena juga untuk campaign-nya sendiri targetnya itu awareness spring dulu. Karena nggak cari leads dulu ya kan. Nah gimmicknya seperti tadi pay with a post dulu. Komen, share atau mungkin dia repost balik gitu kan. Dan saya rasa sampai sini sih. Oke, baik. Ada lagi Mas Yuda? Udah. Oke, thank you Mas Yuda. Tepuk tangan loh Mas Yuda. Baik Bapak Ibu, berarti sudah mulai paham nih, tinggal dikembangin lagi. Nanti sampai rumah, pelajari kembali. Oke, nggak kalah dengan yang lainnya, saya juga akan memberikan dari Lispia Beauty. Silahkan Mas Ari. Ya, tepuk tangan sekali lagi dong untuk Lispia Beauty. Biar makin sering-sering kita nih bagi-bagi reward. Ya dokter ya, oke. Thank you, silahkan kembali ke tempat duduk. Oke. Baik Bapak Ibu, nextnya dari saya. Nah, kalau tadi kita udah praktek, ini singkat saja. Kita akan ngebagikan 8 e-book gratis sesuai dengan apa yang udah Bapak Ibu kerjakan. Simak dulu biar nggak paham cara penggunaan e-booknya. Yang pertama, kalau kita lihat, jadi apa aja yang udah Bapak Ibu lakukan untuk branding yang jelas, konten yang sustainable, atau campaign yang tepat. Apabila Bapak Ibu udah hanya ngelakuin yang A saja, kalau ngelakuin yang A berarti masih jalani branding. Silahkan scan ini, nanti kita akan deliver ini free, e-book total per e-booknya itu total halamannya 20-25 halaman. Isinya tentang panduan konten evergreen plus framework campaign hemat budget. Buat yang udah ngelakuin yang A doang, silahkan scan ini. Oke, udah scan, nanti di situ masuk ke Google Form, isi aja untuk pengirimannya melalui nomor WhatsApp, biar kita nggak miss. Isi nomor WhatsApp-nya aja. Nanti akan di follow up oleh admin kita dan diberikan akses e-booknya gratis. Oke, kalau yang ngelakuinnya hanya B doang, udah jalani konten nih. Bangun konten, tapi belum pernah viral, oke. Masuk ke sini, silakan klaim e-booknya. Kita akan ngebagiin tentang mini brand guideline plus cara menentukan target campaign. Silakan scan. Oke, kalau ada yang mau nanya,
Mas gimana kalau mau semuanya? Silakan aja. Ini feel free kita kasih semua peserta di sini. Yang penting mau belajar dan mau praktekannya. Jangan cuma scan, nggak dibaca di rumah. Oke, udah scan, C. Yang C kalau udah jalani campaign tapi masih ada problem, silakan scan yang C. Ini tentang brand identity starter kit plus kalender konten untuk ngarahi ke campaign. Gimana sih cara ngebangunnya? Silakan scan. Oke. Ada lagi nih, kita ada ngasih 8 ebook. Nah ini buat yang ngejalanin A dan B. Dia udah bangun brand, udah bikin konten, tapi campaign-nya belum buat. Nah di sini kita akan ajarkan cara strategi campaign awareness dan leads untuk budget mini, budget kecil. Contoh misal 2 juta gitu. Nah di sini kita akan breakdown lagi di ebooknya. Karena kita nggak sempat jabarkan semuanya di sini. Mungkin bisa seminggu kita seminarnya. Oke, ini yang A dan B. Next. Ini A dan C. Yang kontennya belum viral ya, belum pernah ada yang views-nya bagus di bawah 1000, silakan scan ini. Framework konten evergreen. Evergreen ini maksudnya jangka panjang, Bapak Ibu napasnya panjang. Untuk jaga engagement, silakan scan biar dapat barcode-nya. Oke, next. B dan C, kalau udah ngelakuin konten, campaign, nah di ini kita akan kasih panduan bikin positioning dan identitas visual brand. Silakan scan. Atau foto aja dulu sampai rumah baru diisi formulirnya. Cuma 2 ini kok nama bisnisnya apa, WhatsApp-nya untuk kita kirimkan e-booknya. Ini kalau udah ngelakuin ABC, apalagi yang harus dilakuinnya? Ini KPI tracker, jadi cara ukur dan optimasi digital marketing itu seperti apa, biar makin scale up. Oke, next. Yang belum sama sekali, tenang kita buatin juga step by step membangun brand positioning dari nol. Nah, silakan pelajarin. Semoga bermanfaat Bapak Ibu. Oke, sudah? Ada yang ketinggalan? Nanti kalau ketinggalan share-share ke temannya lah. Oke, sudah? Baik Bapak Ibu, apabila kita ingin berkomunikasi kembali, silakan Bapak Ibu di depan ada booth SkyC dan lain-lain, kita akan menjalin kerjasama yang lebih erat. Terima kasih sebelumnya, mohon maaf dan sampai jumpa.